Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Fakultas IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah pengantar makroekonomi. Soalnya ialah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uang kartal dan uang giral. Uang kartal. Uang kartal ini merupakan uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal ini terdiri dari uang logam dan uang kertas. Terus uang giral. Uang giral ini merupakan alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank umum. Uang giral ini muncul untuk mempermudah transaksi dalam jumlah besar. Uang giral terdiri dari cek, giro, biliet, dan lain sebagainya. Terus soal yang kedua yaitu bagaimana proses pembuatan dan penciptaannya. Mungkin di sini maksudnya itu proses pembuatan dan penciptaan uang kartal dan uang giral. Di sini saya mengambil proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Di dalam kenyataan itu terdapat 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang. Yang pertama yaitu kebocoran uang tunai. Kebocoran uang tunai ini adalah salah satu faktor yang membatasi luasnya proses penciptaan uang. Karena berlakunya kebocoran uang tunai yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Terus faktor yang kedua yaitu bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Faktor ini juga penting yang akan membatasi luas penciptaan uang karena keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Yang ketiga, kekurangan peminjam. Ini termasuk sebab penting yang akan mendorong bank umum untuk mempertahankan cadangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan bank sentral. Karena kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Di sini pemimpin bank merasa lebih baik untuk menahan uang tersebut di bank daripada meminjamkannya. Kalau pada akhirnya uang itu tidak dapat dikembalikan oleh para peminjamnya. Terus simulasi uang giral. Ini termasuk soal yang nomor 3. Bank di sini saya mengambil simulasi dari kebocoran uang kebocoran uang tunai. Di sini bank umum 1 akan meminjamkan sebanyak 80 juta rupiah sekiranya bank itu menerima simpanan giral sebanyak 100 juta rupiah. Dalam gambaran ini dimisalkan bahwa uang sebanyak 80 juta rupiah yang dipinjamkan itu pada akhirnya akan masuk ke dalam bank umum 2. Namun belakangan ini dimisalkan banyak diubah dan seterusnya dimisalkan bahwa para penerima uang hanya menyimpan 90% dari uang yang diterimanya ke dalam bank. Maksudnya di sini jadi jika bank umum 1 meminjamkan sebanyak 80 juta rupiah, maka hanya 72 juta rupiah saja yang akan disimpan ke bank umum 2. Dari tabungan giral ini, bank umum 3 akan menggunakan 14,4 juta rupiah sebagai cadangan dan sisanya sebanyak 57,6 juta rupiah dapat dipinjamkan. Dari jumlah ini, kelak hanya 51,84 juta rupiah saja yang disimpan ke bank umum 3. Maka dengan adanya kebocoran uang tunai, tabungan giral yang diciptakan oleh ketiga-tiga bank umum itu adalah dari 100 juta rupiah simpanan giral itu
ditambah dengan 72 simpanan di Bank Umum 2, terus ditambah dengan 51,84 di simpanan Bank Umum 3, itu dijumlah semua, maka hasilnya itu adalah 223,84 juta rupiah, itu termasuk simpanan giral. Mungkin yang mempunyai buku bisa dilihat di bukunya halaman 280. Terus sekarang pindah ke proses penciptaan uang kartal. Uang kartal sendiri di Indonesia itu dikenal dengan sebutan rupiah. Bank Indonesia senantiasa memantau dan menghitung jumlah uang rupiah yang berada di masyarakat dan perbankan, atau dikenal dengan istilah jumlah yang kartal yang diedarkan. Dari sisi moneter, pemantauan tersebut ditunjukkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perekonomian. Sedangkan secara fisik, pemantauan dilakukan untuk menjaga kecukupan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Jumlah uang kartal yang diedarkan merupakan hasil perhitungan uang kertas dan uang logam yang dicetak, yakni rekening pembuatan uang, dikurangi dengan jumlah persediaan uang yang berada di Bank Indonesia, uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran, serta uang yang digunakan untuk penelitian Bank Indonesia, yakni BI. Uang kartal yang diedarkan tersebut meliputi uang yang berada di masyarakat dan di hasanah perbankan. Simulasi uang kartal. Di sini saya mengambil simulasi uang kartal dari pabrik peruri yang dijadikan untuk pembuatan uang kartal tersebut. Di sini terdiri dari beberapa proses, yaitu proses engraving, proses offset printing, proses intaglio printing, proses numbering, dan proses finishing. Di sini saya akan menjelaskannya. Proses engraving ini adalah proses yang mencakup pembuatan desain dan gambar baku. Proses ini dilakukan dengan rekomendasi gambar yang diberikan BI. Maksudnya itu bukan semena-mena kita sebagai usaha pabrik itu langsung memberikan gambar terserah apa yang ingin dia berikan, melainkan kita harus menunggu rekomendasi gambar yang diberikan oleh Bank Indonesia itu. Setelah itu dilakukan offset printing. Proses offset printing ini adalah proses mencetak layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Terus setelah proses offset printing ini dilanjutkan dengan proses intaglio printing, yang mana merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Proses intaglio printing ini lebih rumit dari offset printing karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas. Terus setelah proses tersebut terlaksana, pencetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Nah, dalam proses inspeksi ini akan diketahui mana uang yang layak edar ataupun yang tidak. Lalu proses selanjutnya yakni adalah proses keempat ini adalah proses numbering atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak. Kemudian kembali lagi dilakukan inspeksi manakala ada uang yang salah cetak, nomor seri atau sebagainya.
Lalu setelah itu adalah proses yang terakhir, yaitu proses manual finishing dan patch caking. Dalam proses ini bukan lagi mesin yang melakukannya, yaitu melainkan adalah karyawan yang bertugas untuk memeriksanya, yaitu untuk menyusun dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar siap dikirim ke Bank Indonesia atau BI, termasuk uang-uang yang gagal tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.